apa kabarnya? Sehat luar biasa. Iya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anak ibu yang luar biasa dan tetap semangat. Kalau kemarin kita belajar tentang keberagaman, ada keberagaman agama, ada keberagaman suku bangsa, ada keberagaman apa lagi ya? Iya, budaya, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak ibu, ternyata walaupun beragam, kita bisa saling kerjasama. Nah, hari ini kita akan masuk di muatan pelajaran PKN, yaitu kerjasama dalam keberagaman. Nah, walaupun kita berbeda, kita tetap bisa saling kerjasama. Oke, apa itu kerjasama, Ibu? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, berarti lebih dari satu orang. Untuk ngapain, Bu? Untuk mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan atau disepakati. Jadi ada yang pertama itu ada poinnya adalah dilakukan lebih dari satu orang, ya kan? Namanya kerjasama, bisa 2 orang, 3 orang, 10 orang. Nah, yang kedua ada apa? Ada tujuan. Tujuannya berarti sudah diapain? Yang ketiga itu sudah direncanakan ataupun sudah disepakati. Misalnya mereka kerjasama memindahkan meja yang sangat berat. Kan namanya kerjasama berarti lebih dari satu orang. Bisa aja 3 orang, 4 orang sama-sama membantu untuk memindahkan meja. Tujuannya apa? Memindahkan meja. Udah janjian dulu nggak? Pasti sudah diajak dulu, disepakati dulu. Ayo kita pindahkan meja itu ke sana. Seandainya misalnya gini, Akbar bilang meja dipindahkan ke kanan, Henok bilang dipindahkan ke kiri, lalu Muhibur bilang Muhib pindahkan ke belakang katanya. Lalu mereka angkat sama-sama meja itu. Bisa pindah nggak? Gak bisa, Bu. Iya, tidak bisa pindah. Walaupun yang ngerjakan 3 orang mengerjakan bersama, tapi tujuannya sudah tidak disepakati bersama-sama. Jadi kerjasama itu dilakukan lebih dari satu orang, tujuannya sama, dan disepakati bersama. Oke, Ibu harap pengertian kerjasama sudah tahu ya. Lanjut. Nah, di mana saja kerjasama bisa dilakukan? Banyak anak-anak ibu. Nah, kerjasama itu bisa dikerjakan di rumah, di sekolah, masyarakat, dan di mana aja ya. Tapi yang pasti kerjasama yang baik untuk melakukan hal yang baik, jangan melakukan yang jahat. Oke, lanjut. Kerjasama di rumah. Tadi kerjasama itu apa tadi ya? Ya, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Nah, apa contohnya? Ya, sama-sama membersihkan rumah. Iyalah, kalau mamanya aja atau orang tuanya saja mengerjakan bersihkan rumah, lelah dong. Tapi kalau kita bantu, semuanya saling kerjasama, pasti enak ya, dan sukacita. Lanjut, misalnya lagi contohnya apa? Kerjasama mencuci piring. Mungkin ada yang nyabunin, ada yang bilasin, tapi tetap hati-hati ya, jangan sampai jatuh lalu pecah. Dan masih banyak lagi. Nanti kamu bisa tengok-tengok, ingat-ingat apa ya kerjasama di rumah, dan kamu bisa kerjakan itu. Tandanya kita saling menyayangi, kan? Lanjut, kerjasama di sekolah. Apa ya kira-kira ya? Iya, kerjasama piket kelas. Mungkin sekarang ini kita belum bisa piket kelas ya, tapi nanti kalau kita sudah bisa tatap muka, nanti akan dibagikan ke petugas piket. Kita kerjasama piket. Nggak ada yang lebih rajin, nggak ada yang lebih malas, nggak ada yang jadi ketua tidak mau kerja, tidak. Semuanya harus saling kerjasama. Oke? Nah, kerjasama apa lagi? Mengerjakan tugas kelompok. Betul. Nanti kalau ada tugas dari guru, mengerjakan tugas kelompok, namanya kelompok, berarti lebih dari satu orang. Kalau lebih dari satu orang, berarti yang kerja juga harus lebih dari satu orang. Jangan hanya mengerjakan ketua kelompok saja atau orang yang pintar saja, tidak. Namanya tugas kelompok, kerja sama tugas kelompok, berarti dibagi tugasnya. Bagi tugasnya tep. Lalu mereka akan bahas sama-sama, baru dikumpulkan, dirumuskan bersama-sama.
Itu namanya kerjasama di kelompok. Dan masih ada lagi, nanti kamu ingat-ingat nih. Apalagi ya kerjasama di sekolah ya. Apalagi ya. Oke, next. Di masyarakat. Contohnya ronda dan kerja bakti. Ronda, tahu ronda? Iya, sama-sama jaga malam. Tuh kalau di lingkungan, misalnya di lingkungan RT gitu kan, ada dibuat jadwal untuk gantian ronda. Nah, kalau biasanya yang dewasa ya, kalau anak-anak belum ikutan. Kalau misalnya abang kita atau orang tua kita kena jadwal ronda, ya kita ikutin. Jangan karena banyak duitnya, udahlah aku bayar aja lah, nggak usah lah. Tidak. Itu adalah salah satu bentuk dari kerjasama, sama-sama menjaga keamanan lingkungan. Ya kecuali kalau tidak ada hal yang mendadak ya, yang penting tidak bisa dihindari, itu lain cerita. Kerja bakti, betul. Lingkungan dekat kita itu tidak bisa bersih kalau tanpa kerja bakti sama-sama. Jadi sama-sama saling menjaga, saling memelihara. Betul sekali, nggak bisa kerja satu orang. Oke, dan masih banyak lagi ya. Di masyarakat ada, di rumah ibadah, di mana lagi yang melakukan kerjasama. Saat perlombaan, ya kan? Tapi kalau ujian nggak boleh kerjasama ya, itu yang nggak boleh dikerjakan. Lanjut. Apa sih manfaat kerjasama, Bu? Iya, betul sekali. Yang pertama, kerjasama itu mempererat persaudaraan. Kita jadi tambah kompak. Kan ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Itu simbolnya apa ya kemarin ya? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu akan mempererat persaudaraan. Jadi ada rasa sayang, rasa mengasihi. Makanya ada persatuan dan kesatuan. Lanjut. Membantu pekerjaan cepat selesai. Betul sekali. Sama kayak tadi misalnya sama-sama membersihkan rumah atau sama-sama piket. Kalau dikerjakan dengan kerjasama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Ya, bermanfaat kan kerjasama tadi kan? Iya, lanjut. Bagaimana cara menjaga persatuan kesatuan tadi kan? Kerjasama tadi itu mempererat persaudaraan, jadi menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana caranya menjaga? Menghormati sesama, menghormati teman, menghormati saudara, menghormati orang tua. Kenapa? Karena semua diciptakan Tuhan sungguh sangat spesial. Tidak ada yang lebih jelek, tidak ada yang lebih buruk. Semuanya diciptakan Tuhan spesial, jadi kita harus saling menghormati. Lalu berteman tanpa membedakan suku. Jangan hanya aku suku Jawa, aku berteman dengan orang Jawa saja. Aku Batak, aku mau orang Batak saja. Tidak. Karena tadi seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa keragaman itu membuat indah. Coba kalau tubuh kita tangan semua, wah serem ya, tangan semua, nggak ada kepala, nggak ada kaki. Ih, takut ya kan. Artinya ada tangan, ada kaki, ada kepala. Nah, berbagai bentuk. Tapi ketika di satu, jadi suatu bentuk tubuh yang indah, yang saling berkolaborasi, saling kerjasama, sehingga tercipta suatu pekerjaan yang sangat indah. Enak ya. Menghormati pendapat orang lain. Nah, tiap orang punya pendapat masing-masing. Misalnya si A pendapatnya begini, si B pendapatnya begini. Artinya bisa saja pola pikirnya, hatinya berbeda, tapi harus kita hargai. Jangan karena nggak mau, dia nggak mau berteman, dia nggak sependapat dengan aku, gak usah aku kawani. Tidak, kita harus saling menghormati pendapat orang lain. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jangan malu loh minta maaf kalau memang bersalah, karena bisa saja yang lain atau kapan-kapan kita juga yang bersalah, kita minta maaf. Pokoknya jangan tambah memperuncing persoalan. Lebih indah mencari dan menjaga seorang teman daripada mencari seorang musuh. Jadi lebih bagus kita meminta maaf jika melakukan kesalahan. Selanjutnya, menghormati, waduh ini double ibu tulisnya, udah menghormati keragaman. Dihormati karena memang Tuhan ciptakan kita berbeda. Oke, mantap ya anak-anak ibu, sudah paham. Sekarang kita mau lihat tugas.
tugas kita apa kali ini ya? Oke, tugas yang pertama kamu akan menjawab soal. Nanti di slide ini akan Ibu tuliskan soal yang harus kamu kerjakan. Lanjut. Nah, untuk keterampilan kamu akan membuat peta pikiran. Bu, peta apa pikiran? Nanti ada contohnya. Lanjut. Membuat clipping sederhana. Ini juga keterampilan ya. Sangat gampang kok. Nah, ini soalnya nanti kamu kerjakan di buku latihan atau PR tematik. Setelah kamu tulis soalnya, lalu jawabannya, tulis soalnya, jawabannya, tulis soal, jawabannya, lima-limanya rapi tulis di buku PR. Lalu kamu fotokan. Setelah foto, upload di kolom tugas kerja sama 1. Semuanya ada jawabannya tadi. Udah Ibu terangkan ya kan? Anak-anak Ibu pasti pintar. Oke. Nah, peta pikiran, ini peta pikiran. Ini ada kotak, ini kerjasama. Kamu akan salin kotak ini. Jangan kecil salinnya, besar 1 halaman buat gambarnya. Kamu buat petaknya, kamu buat segi 6-nya, tulis kerjasamanya. Terus ada nomor 1, 2, 3, 4 ada. Nah, 1 itu berarti kamu akan isi di sini, di kolom sini. Ini kamu akan isi kerjasama di rumah. Bikin contoh-contohnya. 1 tadi apa? Membantu mencuci piring. Apalagi kerjasama bersihkan rumah, kerjasama bersihkan halaman. Kamu tuliskan. Oke. Lalu yang kedua, kerjasama di sekolah. Tulis kerjasama di sekolah apa-apa aja. 1, 2, 3, 4. Oke. Kembali dong, kembali. Belum. Lanjut. Yang ketiga, kerjasama di masyarakat. Sama caranya tadi. Lalu kerjasama di rumah ibadah ya. Kita agama apa di rumah apa? Di rumah ibadah kita pernah lokal kerjasama. Tuliskan saja kerjasama ngapain waktu di rumah ibadah. Nah, next, clipping. Bu, kami nggak tahu clipping. Oh, kalau clipping itu kamu berarti mengumpulkan gambar-gambar. Gambar-gambar dari mana saja. Koran bekas boleh, buku-buku atau majalah bekas. Nggak mesti dibeli-beli. Bu, aku punya bisa ngeprint. Boleh, tapi tidak harus. Kamu boleh cari dari yang bekas-bekas aja, nggak apa-apa. Nanti kamu gunting rapi. Nah, jadi apa yang mau dicari Ibu? Carilah gambar berbagai kerjasama. Minimal 4. Misalnya nomor 1 tuh kerjasama di rumah. Kamu cari gambar-gambar kerjasama di rumah. Kamu gunting, tep, gunting. Tulis di atasnya kerjasama di rumah. Tempel 4 gambar. Kalau ada mau kasih keterangannya sedikit, boleh. Baru cari gambar kerjasama di sekolah. Gunting, tempel. Seperti itu. Minimal 4, berarti tidak boleh kurang dari 4. Oke. Lebih boleh Bu? Boleh. Lalu nanti disusun rapi, dijilid. Nanti Ibu akan kasih tahu itu kapan dikumpul. Oke. Ibu rasa semuanya pasti bisa. Bye bye. Terima kasih. Tetap semangat. Sehat. Yes.